Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Juliana dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Tanjung Pura Pontianak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara budidaya kelapa dalam. Sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, comment, and subscribe. Yuk simak penjelasannya. Kelapa atau Cocos nucifera merupakan anggota tunggal dalam marga Cocos dari suku Araceaceae. Tanaman kelapa dapat tumbuh pada beberapa jenis tanah seperti aluvial, vulkanis, laterit, berpasir, tanah liat, maupun tanah berbatu. Tanaman kelapa juga sering disebut tanaman serbaguna bagi masyarakat karena hampir semua bagiannya dapat dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan masyarakat. Salah satu jenis kelapa yang sering dibudidayakan oleh masyarakat yaitu jenis kelapa dalam. Kelapa dalam memiliki ciri-ciri batang yang besar dan tinggi mencapai 30 meter dan biasanya berbuah pada saat umur 6-8 tahun. Untuk dapat dijadikan benih, kelapa memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu, kelapa harus bebas dari hama dan penyakit. Kedua, ukuran buah normal, tidak terlalu besar atau kecil. Yang ketiga, warna buah kecoklatan dan licin sebagai tanda matang penuh. Yang keempat, air buah kalau dikocok bunyinya nyaring. Dan yang kelima, berat buah minimal 1250 gram untuk kelapa dalam. Sebelum ditanam ke lahan yang sebenarnya, tanaman kelapa perlu melakukan pembibitan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan bibit kelapa yang baik dan seragam. Tahapan ini dapat dimulai dengan menyediakan bahan tanaman, persemaian, dan pembibitan. Pembibitan juga dapat dilakukan pada polybag maupun bedeng pembibitan. Baik, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Di sini saya ingin mewawancarai Bapak tentang budidaya kelapa dalam. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Atung Atau umurnya berapa Pak? 46. 46 ya. Jenis varietas yang Bapak tanam apa Pak? Itu kelapa hibrida. Kelapa hibrida. F1 ya. Nah, prosedur pembibitannya bagaimana Pak? Dari awal? Ya, dari awal soalnya kita kan ini beli dari Pontianak dulu. Ya. Ya. Beli dari sana baru bawa ke sini, pulang ke sini. Dari Pontianak asalnya ya? Dulu kan di daerah kita sini nggak ada, yang pertama kan di Pontianak hibrida, kecuali yang lokal gitu. Lokal ada yang di sini ya? Nah, ya lokal kita semua di sini. Untuk perlakuan tanahnya sebelum ditanam kelapanya gitu Pak, ada diberi pupuk atau gimana? Atau langsung tanam? Ya langsung tanam. Soalnya itu kan tanah bekas nanam jeruk dulu. Oh. Langsung dikasih tanah-tanah dikit lah yang buat ini, buat taruh itu tanam kelapanya itu. Jadi tidak ada pupuk ya? Setelah ditanam baru dikasih pupuk ya? Ya, dalam waktu 3 bulan atau 4 bulan dikasih pupuk sekali gitu. Jarak tanamnya berapa? Oh iya, gitu? jarak tanamnya itu kalau yang biasa orang tanam 7 meter idealnya. Kalau hibrida Hibrida ya? ya 7 meter persegi. Kelapanya dalam masa pembibitan ada dikasih pupuk berapa? Kalau masa pembibitan sih sekarang ya nggak ada. Nggak ya, ada. Cuma waktu kita mau tanam ya dalam jangka waktu 2-3 bulan baru kasih gitu. Waktu pembibitan nggak ada. Ya tinggal kita tumbuhkan tunasnya aja gitu. Kalau hama atau penyakit saat pembibitan ada enggak Pak? Kadang ada lah, paling hama-hama yang kecil seperti ulat-ulat itu yang kecil makan daunnya gitu. Tidak terlalu merugikan gitu ya Pak ya? Ya itu sih nggak apa-apa lah.
Umur bibit yang dipindahkan tuh berapa, Pak? Paling 4 bulan lah udah bisa ditanam. Waktu itu kelapa yang tua itu 4 bulan udah bisa ditanam. Habis dipindah itu dikasih perlakuannya bagaimana, Pak? Pemupukannya tuh berapa bulan sekali gitu? Iya, 4 bulan lah, tergantung kita. Kalau memang itu mau supaya lebih cepat itu pertumbuhannya, ya kasih banyak dikit. Paling minimal 1 tahun 2 kali lah itu. 2 kali pemupukannya. Ya, kalau lebih banyak lebih bagus lagi, 3 kali gitu. Pupuk yang digunakan apa, Pak? Kalau pupuk yang lebih mahal lah bagus. Sekarang kalau saya kan kelapanya udah dewasa, udah tua, pakai mahkota. Pakai mahkota ya? Pakai yang subsidi juga pernah dulu, cuma sekarang agak susah didapatnya. Cuman pakai mahkota aja, Pak? Ya sekarang saya pakai mahkota, dulu pakainya Siposca, urea juga pernah. Sekarang mahkota Ya, mahkota ya. Proses pemberiannya, Pak, seperti apa? Ditabur kah? Iya, ditabur, ya dikelilingnya ditabur batang itu. Hama atau penyakit pas udah besar dewasa gitu, kelapanya ada enggak, Pak? Iya ada lah, kalau ada kalau yang itu yang masih kecil masih bisa dijangkau ya, kita disemprot pakai obat itu Matador. Ya, buat semprot daunnya sama tunasnya. Kalau tinggi kita ini apa boleh buat lah, nggak bisa apa-apa. Cuman nanti kalau sewaktu-waktu dia bisa ini hilang sendiri dia. Bisa hilang sendiri. Ya. Untuk hasil panennya dijual dalam bentuk bulat, minyak atau kopra? Ya dulu sih kopra. Ya, kopra kan sekarang kita kan cari harga inilah lebih tinggi. Sekarang kebanyakan orang jual ini bulat gitu istilahnya. Ya. Per kilo maksudnya. Iya. Ya kan lebih tinggi harganya, juga prosesnya nggak lama. Sekali panen itu berapa? Ya tergantung, kalau kadang lagi kan ada kelapanya kan ada musim besar kecil, kadang lebat bisa 1 ton lebih. Kalau agak ini kadang agak kurang, bisa paling 1 ton lah gitu. 1 ton. Dalam ini kalau dalam jumlah 200 batang gitu. Berapa luasnya, Pak? Luasnya kalau saya sendiri sih sini cuma 1 hektar. 1 hektar. Dalam 200 batang. Umur sekarang berapa, Pak? Umur kelapa saya itu 23 tahun. 23 tahun. Iya. Udah berapa kali panen tuh, Pak? Waktu sih kalau waktu Pak ke itu ya Udah banyak ya? udah banyak kan. Kalau Dalam hibrida kan itu udah dalam jangka waktu 3-4 tahun udah berbuah. Cuma buahnya nggak gitu banyak, dia kan makin tua makin lebat, kalau dalam jangka setahun kan bisa 8 kali panennya. Untuk mengatasi gulma yang ada di sekitar tuh, Pak, biasa disbasmi atau di gimana kan, Pak? Ya namanya kalau yang kita ya kalau bisa, kalau yang ini kita memang kasih basmi. Kalau masih umur ini masih rendah ya pohon kelapanya, kita ya basmi pakai Matador, disemprot dicampur air. Kalau udah tinggi itu Nggak ya, tinggi ya kan nggak bisa dijangkau, kita tinggi susah. Sekian wawancara yang dapat saya lakukan. Ya, Terima kasih, Pak. ya sama-sama ya. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Saya harap video ini dapat memberikan sedikit kurangnya gambaran tentang bagaimana cara berbudidaya kelapa dalam. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.